Halo semuanya, di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai indeks harga saham gabungan, di mana nanti kita akan menjelaskan tentang cara kerjanya dan bagaimana pergerakannya. Nah, ini adalah mata kuliah pasar modal di mana dosen pengampu kita adalah Ibu Alfiatul Maulidah. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Yasinta Putri Asari, NIM 2018-008-303. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Aditya, NIM 2019-008-283. Yang ketiga, ada saya sendiri, Oktavia Saputri, NIM 2019-008-313. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Hasan Bukhari, NIM 2019-008-318. Dan yang terakhir, halo, perkenalkan, nama saya Valena Ika Prasinta, NIM 2019-008-320. Nah, itulah perkenalan dari kami. Oke, langsung saja masuk ke materi. berikut penjelasannya. Halo teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang IHSG. Nah, istilah IHSG sendiri sudah tidak asing lagi di telinga para pelaku pasar modal atau investor saham. Bagi teman-teman investor pemula yang ingin meraih cuan dari bermain saham, memahami apa itu IHSG menjadi sangat penting. IHSG ini merupakan salah satu indeks saham yang dimiliki Bursa Efek Indonesia atau BEI. Karenanya, sebelum memahami lebih jauh mengenai pengertian IHSG, ada baiknya kita berkenalan lebih dekat dengan indeks saham. Pengertian indeks saham sendiri merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Nah, indeks saham ini merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia. Indeks saham dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur kinerja pasar modal dan produk investasi. Nah, selanjutnya, apa itu IHSG? Dari penyebutannya, IHSG merupakan singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan atau dalam bahasa Inggris disebut juga Indonesia Composite Index, ICI. IHSG dikenal juga dengan sebutan IDX Composite. Adapun definisi atau pengertian dari indeks harga saham gabungan. Nah, indeks harga saham gabungan ini merupakan indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Dalam klasifikasi indeks-indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia ini, IHSG tergolong sebagai indeks headline pada subklasifikasi composite. IHSG ini menjadi satu-satunya indeks yang masuk pada subklasifikasi itu. Indeks headline sendiri merupakan indeks yang dijadikan acuan utama untuk menggambarkan kinerja pasar modal. Selain subklasifikasi composite, dalam klasifikasi headline terdapat pula subklasifikasi lainnya, yakni papan atau board, liquidity, dan liquidity co-branding. Adapun IHSG sendiri diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia yang saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Nah, itu adalah penjelasan tentang indeks harga saham gabungan, di mana indeks harga saham ini mempunyai manfaat sebagai penanda arah pasar, pengukur tingkat keuntungan, dan tolak ukur kinerja portofolio. Dan cara kerja indeks harga saham gabungan ini, menurut BEI, dibagi menjadi berbagai sektor. Yang pertama yaitu sektor premier atau ekstraktif, di mana di dalamnya ada pertanian dan pertambangan. Yang kedua yaitu sektor sekunder, di mana di dalamnya ada industri-industri pengolahan seperti aneka industri barang manufaktur dan industri barang konsumsi, industri dasar dan kimia. Dan yang ketiga yaitu sektor tersier, di mana di sini ada industri jasa dan atau non-manufaktur seperti properti dan real estate, transportasi dan infrastruktur, keuangan, perdagangan, jasa, dan investasi.
Dan selanjutnya cara menghitung indeks di indeks harga saham gabungan yaitu adalah penjumlahan dari P dibagi ND. P di sini artinya adalah harga saham dan ND adalah nilai dasar jumlah saham yang tercatat yang dimilikinya di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai Apa sih yang dimaksud ekonomi turun di IHSG itu? Jadi, IHSG itu rentan bergerak oleh berita data ekonomi. Misalnya saat pertumbuhan ekonomi yang gagal mencapai target atau menurun. Indeks akan bergerak turun karena banyak investor seperti Bodi yang ingin mengurangi kerugian dengan menjual saham mereka. Jika aksi jual lebih besar dari aksi beli, maka aktivitas ini akan dimasukkan ke kategori aksi jual bersih atau net sell. Jadi kalau misalkan IHSG merah itu berarti banyak sekali saham-saham yang nilainya turun karena adanya aksi jual ataupun banyak investor yang melepas kepemilikan sahamnya, sehingga IHSG harus jatuh ke zona merah. Jadi kalau misalkan IHSG sedang merah, berarti pasar saham kita sedang buruk atau turun karena diterpa beragam kondisi ekonomi dari global maupun juga domestik. Nah, itu adalah penjelasan tentang ekonomi turun. Dan bagaimana dengan ekonomi naik akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud ekonomi naik di IHSG. IHSG sendiri adalah indeks yang mengukur kinerja semua saham tercatat di papan utama dan papan pengembangan BI. Di sini banyak sekali emiten yang mencatatkan sahamnya di BI, Bursa Efek Indonesia. Setiap saham itu memiliki pergerakan yang berbeda-beda tentunya. Dalam satu hari saja ada yang naik, ada pula yang turun. Jika saham-saham tersebut digabungkan, rata-rata pergerakan sahamnya itu mengikuti cerminan yang ada di IHSG tersebut. Ketika IHSG naik, maka dapat disimpulkan juga bahwa sebagian besar saham yang tercatat di BI juga mengalami kenaikan. Nah, jika tren IHSG sedang naik, artinya harga-harga saham di BI juga sedang mengalami tren peningkatan. Ada sebuah contoh yang dilansir di kontan.co.id. Di sini dijelaskan bahwa ekonomi Indonesia itu diperkirakan akan lebih maju pada tahun depan. Di dalam nota keuangan yang dibicarakan kemarin pada 16 Agustus oleh Presiden Joko Widodo, beliau menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diprediksi pada kisaran 5% hingga 5,5%. Sementara pada tahun ini, sejumlah lembaga memproyeksikan ekonomi Indonesia itu masih tumbuh cukup moderat. Bank Indonesia pada Juli 2021 kemarin kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Bank Sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2021 akan berada di kisaran angka 3,5% hingga 4,3%. Padahal sebelumnya Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini berada di angka 4,1% hingga 5,1%. Nah, itu merupakan koreksi dari optimisme sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh dan ekonomi itu tumbuh sebesar 4,3% hingga 5,3%. Nah, itu adalah penjelasan mengenai ekonomi naik. Dan bagaimana sekarang pergerakan IHSG akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pergerakan IHSG. Jadi pada pergerakan IHSG ini selain menjadi indikator sebuah ekonomi negara, IHSG juga menjadi acuan perusahaan yang ingin menjual saham ke pasar modal dengan inisial Public Offering atau IPO. Pada analisis reliance sekuritas Lancar Navi itu mengatakan secara teknikal IHSG bergerak whipsaw pada level support MA200. Nah, pada whipsaw ini menggambarkan pergerakan keamanan
Pada waktu tertentu, harga keamanan bergerak dalam satu arah, tetapi kemudian dengan cepat berporos untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Dan juga IHSG itu berpotensi kembali menguat menguji resisten fraktal dan upper Bollinger Bands. Pada resisten fraktal ini adalah titik atas atau puncak dan titik bawah atau lembah, itu di mana harga pasar akan cenderung berbalik arah. Dan juga upper Bollinger Bands yang terdiri dari dua pita yang masing-masing berada pada garis bawah dan atas. Nah, jika dua pita tersebut pada di garis atas, nah maka disebutlah dengan upper Bollinger Bands. Nah, itu adalah penjelasan dari kami mengenai indeks harga saham gabungan dan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana sih pergerakan saham tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.